lembaga resmi ini menegaskan bahwa tidak ada halangan syar'i untuk mewajibkan pihak yang mengingkari melalui pengadilan agar melakukan tes DNA. Jika pihak yang dituduh menolak, penolakan itu sendiri dianggap sebagai qarinah yang kuat. Artinya, kalau Ba'alawi itu diragukan sebagai zuriyah palsu dan menolak untuk tes DNA, maka penolakan itu menunjukkan qarinah kuat, bukti kuat kalau keterputusan nasab Habib Ba'alawi. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku, mari dalam pertemuan kali ini kita membicarakan dari jantung persoalan. Hari ini ada satu isu besar yang sering dipelintir oleh mereka. Ini senjata mereka yang selama ini mereka tahu kelebihan dan kelemahan tentang ini. Sebelum lebih jauh, simak tentu video ini sampai dengan selesai agar kawan-kawan paham dan mengerti. Jelas, share agar kawan-kawan kita yang lain pula paham dan tidak termakan narasi demi pembenaran belaka. Karena ini bahaya. Inilah pembelintiran, inilah membutuhkan kepiawaian dalam menyusun kata-kata agar terlihat indah, agar terlihat benar, padahal hakikatnya ialah salah. Dan jangan pula bagi kalian yang belum subscribe channel ini, dukung agar suara kita tidak terbenam, agar fakta tidak terkubur. Dan untuk kalian yang sudah mengikuti, saya ucapkan terima kasih. Sahabat-sahabatku, di sini ada tentu pertanyaan yang mendasar. Dan jawaban itu seringkali dipelintir. Bisakah DNA dijadikan alat untuk menelusuri nasab? Ulama dunia sudah jelas mengatakan bahwa DNA adalah qarinah qawiyah, bukti ilmiah yang kuat, meski tetap dalam koridor syariat. Artinya nanti akan dipaparkan dengan detail, sejelas-jelas mungkin akan saya paparkan di sini agar kalian tidak termakan narasi oleh pemelintiran kalimat-kalimat yang indah, kan, tetapi untuk mencari sebuah pembenaran belaka. Tapi apa yang terjadi? Sebagian kelompok, terutama Habib Ba'alawi dan para muhibbin mereka, berusaha mengubur realitas ini dalam-dalam. Mereka bilang, kalau anak zina tidak bisa dinasabkan dengan DNA, perhatikan, kalau anak hasil zina tidak bisa dinasabkan dengan DNA, berarti DNA tidak sah untuk nasab secara umum. Apa yang dipelintir? Cermati. Ini jelas pemelintiran. Kalau kita mencermati dari pola struktur katanya, sebuah trik sebenarnya ini murahan untuk melindungi klaim nasab mereka sendiri agar tidak runtuh ketika diuji dengan syahid. Mari kita telusuri dan luruskan pemahaman dengan paparan yang tentu secara rinci. Islam memang menegaskan anak hasil zina tidak dinasabkan kepada lelaki pezina atau kepada bapak, melainkan hanya kepada ibunya. Itu hukum syariat. Bukan karena DNA salah. Paham? DNA itu pasti akan benar menunjukkan ada hubungan biologis. Tetapi dalam hal ini dilihat dalam unsur syariatnya, karena nasab itu dibentuk, diciptakan dari syarat perkawinan yang sah menurut syariat. Nah, disitulah poinnya. Jadi bukan karena DNA, sekali lagi yang salah itu bukan karena DNA atau tidak valid. Orang alat canggih, mutakhir kan? Ya walaupun tidak 1000% sempurna, tetapi untuk mencapai itu sudah paling tidak mendekati. Karena kesempurnaan kita yakini ialah milik Allah. Jadi ciptaan manusia ya pasti ada kekurangannya, tetapi bukan berarti itu untuk menjadi sebuah alasan kita untuk menolak. Jadi jelas tidak boleh jadi alasan untuk menolak DNA dalam kasus lain. Ini khusus sekali lagi untuk seseorang yang sudah jelas anak itu hasil dari perzinahan, mereka belum nikah atau ada sesuatu hal kemudian ngotot bahwa itu anaknya si A. Ya memang terkonfirmasi anak biologis hubungan yang tertera itu adalah mempunyai indikasi ayahnya tersebut, tapi sekali lagi dalam urusan syariat nasab itu ditetapkan oleh perkawinan yang sah. Paham ya? Jadi tidak bukan
bukan jadi alasan ini untuk ditolak. Justru para ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi, Dar Al-Ifta Mesir, Majma' Al-Fiqh Al-Islami, bahkan selentingannya hingga Forum Babul Masail Nahdlatul Ulama sudah pernah itu menegaskan hal itu. DNA boleh jadi alat bantu korinah kuat dalam banyak kondisi. Bayi tertukar, korban bencana, sengketa rumah tangga, bahkan kasus mulaan. Jadi bisa, amat sangat bisa. Tetapi sekali lagi ini bukan sebagai alat untuk menentukan betulkah dia dipastikan nasabnya itu tersambung kepada ayahnya. Karena sekali lagi saya ulangi agar orang paham bahwa syarat sahnya nasab itu tersambung harus melalui jalur perkawinan yang sah menurut syariat. Dengan kata lain, artinya kita bisa melacak seseorang itu betulkah kalau Habib Alawi ini ada darah Quraisy, ada darah orang Timur Tengah, ada darah jejak digital yang menunjukkan memang mereka asal dari negara Arab. Jadi indikasi itu tetap akan nampak ketika diteliti dengan DNA. Dengan demikian, indikasi bahwa nasab mereka ini tersambung atau tidak, itu sudah terlihat di angka 70% dalam persentasenya. Tinggal penelitiannya bagaimana hubungan biologis mereka, apakah anak tersebut memang hasil dari sebuah pernikahan yang sah menurut syariat. Dan mungkin kalau kita untuk teliti lebih detail lagi, itu kita akan meneliti kalau memang Ubaidillah itu ada, dia menikah dengan siapa sehingga dia melahirkan nama anak Alwi. Karena Qorinah menunjukkan bahwa Alwi tidak pernah ikrar mengakui bahwa Alwi itu adalah anak dari Ubaid. Kan seperti itu. Oke lah, kita tidak bahas melebar ke sana, kita fokus kepada DNA. Maka kawan-kawan, siapapun yang menolak DNA secara mutlak berarti sedang bermain logika palsu. Mereka takut jika DNA dipakai, maka klaim nasab mereka yang diwariskan berabad-abad tanpa bukti ilmiah akan runtuh. Paham? Jelas. Dan ini benar, kelompok Ba'alawi lah yang paling resah dengan isu ini. Takut. Kalau mereka memang merasa benar, mengapa harus takut? Kalau mereka ingin menunjukkan satu keyakinan, mengapa harus ragu melakukan ini? Jadi dengan kata lain, mereka berlindung di balik hukum anak zina. Lalu memutarbalikkan fakta seakan-akan DNA tidak pernah mendapat tempat dalam fikih modern. Padahal kebenaran sudah jelas. Fatwa sudah ada dan ulama sudah bicara mengenai hal itu. Jadi inilah yang tentu harus kita cermati dan harus kita giring. Karena jelas ini adalah pendapat ulama, tidak bisa dinafikan. Ketika kita butuh untuk meneliti seseorang tidak ada cara lagi, klasik tidak ditemukan, maka harus kita melakukan tes DNA dengan cara sains atau ilmu modern. Kemudian, mari kita lihat fatwa yang keluar dari Dar Al-Ifta Mesir. Lembaga resmi ini menegaskan bahwa tidak ada halangan syar'i untuk mewajibkan pihak yang mengingkari melalui pengadilan agar melakukan tes DNA. Jika pihak yang dituduh menolak, penolakan itu sendiri dianggap sebagai qorinah yang kuat, bahkan anak tersebut memang nasabnya. Artinya, kalau Ba'alawi itu diragukan sebagai zuriyah palsu dan menolak untuk tes DNA, maka penolakan itu menunjukkan qorinah kuat, bukti kuat kalau keterputusan nasab Habib Ba'alawi. Paham? Memang harus begitu. Maka kita lihat di sini DNA diposisikan sebagai qorinah qawiyah, bukti ilmiah yang kuat. Ia tidak bisa menggantikan syariat, memang tidak bisa, tapi menjadi instrumen modern untuk mendukung. Instrumen modern untuk mendukung, menetapkan hukum, memperjelas tentu dalam sebuah kasus. Atau dalam perjelas sebuah klaim, kalau kita katakan saat ini. Kemudian ulama-ulama lain juga mengatakan dalam Majma' Al-Fiqh Al-Islam, di mana ditegaskan di situ pula
Ini di bawah organisasi kerjasama Islam, OKI bahkan. Dalam sidang resminya menyebut DNA dapat dijadikan alat bantu dalam menetapkan nasab. Silahkan kawan-kawan cek sumber-sumber ini. Diidentifikasi korban bencana, kasus bayi tukar, dan pengadilan kriminal, termasuk kasus-kasus untuk memperjelas sebuah klaim. Karena ini adalah kasus. Namun catatan penting, DNA tidak boleh digunakan untuk menghalalkan nasab anak zina. Itu tadi kembali, sudah tahu anak ini bukan dari hubungan pernikahan suami istri, lahir, kemudian mengaku bahwa ini ingin diakui sebagai anaknya. Kalau tidak percaya DNA, tidak bisa DNA itu untuk meloloskan seseorang hasil anak zina sebagai nasab. Tidak bisa di dalam syariat. Begitu maksudnya. Jadi bukan nasabnya bukan kepada ayah biologisnya. Mengapa? Karena itu hukum syariat yang tetap, yang baku. Aturannya memang sudah begitu. Bukan karena DNA itu lemah, bukan karena DNA itu salah. Kalaupun digunakan DNA tetap benar. Sekalipun tidak nampak mereka itu melakukan pernikahan secara syariat, ketika dicek ya memang betul adanya di DNA itu. Adanya kromosom-kromosom yang dihasil oleh kedua jenis ayah dan ibu itu tadi. Sehingga mereka dipastikan memiliki anak ini. Hanya memiliki, tapi secara nasab mereka putus. Nasab itu digantungkan kepada ibu, bukan kepada ayah. Seperti itu. Kemudian selain OKI tadi sudah saya bahas sebelumnya, di mana juga ada pandangan Yusuf Al-Qaradawi. Dalam fatwanya beliau mengatakan bahwa istri berhak meminta tes DNA ketika mula anak. Mengapa? Karena itu adalah hak perempuan untuk menjaga kehormatannya. Jadi tes DNA itu sekali lagi boleh dilakukan. Ini dalam sebuah kasus-kasus yang jelas itu adalah meneliti dalam sebuah kasus. Ya ada mekanisme syarat dan sebagainya. Tapi yang terjadi ya kita harus garis bawahi kasus yang terjadi pada Habib Ba'alawi karena gelapnya data. Maka tidak ada alasan lagi ketika sumber-sumber klasik, bukti-bukti yang faktual, bukti-bukti sumber-sumber yang diminta itu sulit untuk didapatkan, ya dengan cara tentu uji kepada DNA. Dan juga Babul Masail Nahdlatul Ulama Indonesia juga sudah membahas hal ini. Jadi kesimpulannya sama, DNA adalah bukti pendukung yang sangat kuat, bahkan bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa nasab di pengadilan agama, tapi bukan dasar tunggal. Maksudnya kita belum melakukan proses-proses mencari korinah yang lain, tapi sudah melakukan tes DNA, ya tidak boleh. Kalau bukti bayinah itu ada, maka ya selesailah di sana, karena sudah terbukti, tidak perlu lagi. Ya memang kalau kita mau lebih absah, abdol, kedua-duanya itu harus dilaksanakan. Cuman dalam satu perkara ini saya rasa ya sudah cukup kalau syarat mutlak atau cara itu yang dimana penentuan untuk menetapkan nasab seseorang itu memang betul-betul terang benerang, tidak samar. Tapi kalau masih banyak keraguan, kerancuhan, ya maka harus ada penelitian yang lebih mendalam. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk nasab di pengadilan agama, tapi bukan dasar tunggal untuk membatalkan nasab yang sah. Jadi bukan dijadikan dasar tunggal. Kita mau umpamanya mau membatalkan nasab Bahar, ya udah ujuk-ujuk kita lakukan tes DNA, benarkah ini? Tidak boleh. Bahar itu dari mana? Ayahnya siapa? Ibunya siapa? Ya harus terang dulu. Kemudian dari ayahnya ayah, sehingga benarkah? Atau memang pula dicantelkan? Karena kita lihat dia seorang preman, bukan seorang Habib. Cuman karena Habib ini nggak ada preman, ya mungkin itulah dimanfaatkan jadi tameng di depan. Jadi karena dia punya nyali, ya Habib yang punya nyali itu sedikit, ya mungkin direkrut, ya kita tidak bisa. Dan ini bukan sebuah tuduhan, harus dengan kejelasan tentunya. Dengan adanya kita meneliti nasab ini, ialah untuk memperjelas keberadaan seseorang, keabsahan seseorang, supaya kita tidak salah tentu untuk meyakini, untuk mempercayai. Jadi sekarang mari kita lihat bagaimana Ba'alawi memelintir fakta ini. Mereka selalu mengulang satu kalimat, anak zina tidak boleh dinasabkan dengan DNA. Maka DNA bukan alat syar'i, kata mereka seperti itu. Seakan-akan fatwa ulama itu menolak DNA, padahal itu hanyalah contoh kasus. Jadi contoh kasus anak zina mereka pakai ini secara umum, dipukul rata. Jadi mereka ini bersembunyi di balik pernyataan hukum fikih ini, dipelintir. Jadi syariat memang tegas, anak zina hanya dinasabkan kepada ibunya.
Ini bukan berarti DNA tidak berguna, jangan salahkan DNA-nya, tapi karena hukum syar'i yang berlaku mutlak. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, disinilah letak kritikannya kawan. Mereka mengambil kasus daripada zina sebagai tameng, lalu menolaknya secara total, keras, dalam konteks lain. Ini mereka. Jadi kalau yang cocok, hukum itu bakal menguntungkan mereka, comot. Ini sudah saya katakan berulang-ulang. Sekalipun beda manhaj, pokoknya comot kalau itu memang sesuai. Kalau itu memang mendukung. Jadi tidak lagi konsisten kita mau ikut pendapat Imam Syafi'i, mau mengikuti apalagi perkataan Imam Nawawi, ya tidak lagi. Kalau yang namanya Abdullah bin Bas itu pun menyatakan mendukung, mereka akan gunakan itu. Yang jelas-jelas itu adalah anutan Wahabi. Seperti itulah mereka. Jadi nempel, mana yang menguntungkan, mana yang menyelamatkan. Ya, fenomena. Jadi dari sini tentu kita juga harus lebih teliti dan waspada. Jadi DNA tetap korinah yang kuat. Hanya saja ada wilayah hukum tertentu yang tidak bisa diubah meski dengan bukti ilmiah. Ya, salah satunya tadi anak hasil zina. Dengan cara ini, Ba'alawi menutup peluang menggunakan DNA haram. Fasih sekali cara haramnya dalam menguji kebenaran nasab mereka. Jadi untuk menguji nasab, kebenaran nasab yang mereka klaim itu haram. Karena kenapa? Mereka itu tahu jika DNA dibuka untuk publik, banyak klaim nasab yang diwariskan tanpa sanad kuat akan terbongkar, yang palsu akan terungkap, yang beli akan terlihat, yang dicantolkan itu akan nampak. Maka mereka lebih suka memelintir, mencampur adukan, dan menyebarkan ketakutan. DNA tidak islami, DNA tidak bisa dipakai, DNA itu menyalahi syariat. Padahal kenyataannya ulama, ini sekelas ulama sudah menerima DNA sebagai bagian dari bukti modern. Pahami sampai di sini? Nah, sahabat-sahabatku, ada statement yang lebih mengguncang untuk episode berikutnya. Jangan sampai kalian tertinggal episode, dan dari saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa ditarik sebuah kesimpulan sehingga kita bisa menetapkan keyakinan tentu dengan berpijak kepada ilmu. Dari saya, Hakim Medsos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.